Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat datang di pembelajaran daring SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang teks editorial. Pada bab ini, kita akan membahas tentang pengertian ciri-ciri dan sifat teks editorial, informasi dalam teks editorial, ragam informasi dalam teks editorial, struktur dan kebahasaan teks editorial, kemudian rancangan teks editorial. Yang A, pengertian ciri-ciri dan sifat teks editorial. Di sini kita akan mengulas tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga sifat teks editorial. Teks editorial bisa juga disebut dengan tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hati-hati. 2. Normatif. 3. Cenderung konservatif. Yang keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. 5. Pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Sedangkan teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri seperti berikut. 1. Lebih berani. 2. Atraktif. 3. Progresif. 4. Memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. 5. Lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. A. Krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. B. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. C. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. D. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Bagian B, informasi dalam teks editorial. Jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Tipe teks editorial A. Menjelaskan atau menginterpretasikan. B. Kritis. C. Persuasi atau membujuk. D. Pujian. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Yang C. Ragam informasi dalam teks editorial. Isu aktual dalam media informasi. Penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluarbiasaannya, fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial.
Pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. A. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. B. Dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. C. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. D. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. E. Disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. A. Menghindari emosi dan prasangka negatif. B. Mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. C. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. D. Menyampaikan saran dengan urut terperinci dan tidak berbelit-belit sehingga syarat mudah dipahami. Yang E. Menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Yang D. Struktur dan kebahasaan teks editorial meliputi struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial antara lain masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Biasanya, di teks editorial menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata yang populer, menggunakan kata ganti petunjuk, dan menggunakan konjungsi kausalitas. Yang E, rancangan teks editorial meliputi penyusunan teks editorial dan penyuntingan teks editorial. Langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana antara lain 1. Mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. 2. Mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melakukan riset. 3. Menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial antara lain 1. Membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. 2. Membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat. Ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. 4. Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Oke, materi pada pagi hari ini telah selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.